Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan nomor induk mahasiswa S1121241010 dari kelas kajian tenorial kelas B. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian tenorial yang diampu oleh Mbak Dwi Surti Junida, SOS MSI. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjawab 5 soal analisis yang berkaitan dengan konflik lahan, hak masyarakat adat, dan penguasaan wilayah. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, pada soal pertama menanyakan mengapa konflik tenurial antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah terus terjadi hingga saat ini. Saya menganalisisnya menggunakan perspektif hak tenurial, yang dimana konflik tenurial terjadi karena adanya perbedaan sistem pengakuan hak atas tanah. Negara mengakui hak melalui dokumen formal seperti sertifikat dan izin konsesi, sedangkan masyarakat adat mengakui tanah berdasarkan pengelolaan turun-temurun dan kesepakatan adat. Perbedaan ini dapat menimbulkan tenure insecurity, yaitu ketidakpastian pengakuan hak masyarakat adat oleh negara. Contohnya terlihat pada masyarakat adat Dayak di Kalimantan, di mana wilayah adat yang telah dikelola secara komunal berubah menjadi HGU perusahaan sawit karena dianggap tidak memiliki bukti hukum formal. Nah, menurut saya, akar masalahnya bukan pada masyarakat adat, tetapi pada sistem hukum yang belum mampu mengakomodasi realitas kehidupan mereka. Selama cara pandang negara terhadap hak adat belum berubah, konflik tenurial akan terus terjadi. Lalu selanjutnya pada soal kedua, meminta saya untuk menganalisis bagaimana perubahan penguasaan ruang mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Nah, di sini saya akan menggunakan perspektif ekologi politik. Kehilangan akses terhadap lahan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga merusak sistem kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Nah, dalam perspektif ekologi politik, penguasaan sumber daya alam sering dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Nancy Peluso dan Michael Watts sempat menjelaskan bahwa perampasan sumber daya dapat menyebabkan displacement, yaitu penggusuran yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menghilangkan budaya, pengetahuan, dan cara hidup masyarakat. Contohnya terjadi pada masyarakat di sekitar Bukit 30 Riau. Ketika hutan berubah menjadi kawasan perkebunan, yang hilang bukan hanya lahan, tetapi juga pengetahuan tentang tanaman obat, ritual adat, dan pemahaman lokal tentang alam yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, menurut saya, kehilangan budaya dan pengetahuan lokal seperti ini merupakan bentuk ketidakadilan yang sering tidak terlihat dalam proses ganti rugi. Dampaknya sangat besar karena menyangkut identitas dan hubungan masyarakat dengan lingkungan, sehingga jauh lebih sulit dipulihkan dibandingkan kerugian materi. Nah, selanjutnya pada soal ketiga menanyakan bagaimana seharusnya negara memandang hak masyarakat adat terhadap wilayahnya. Saya menganalisisnya menggunakan perspektif antropologi hukum, di mana antropologi hukum menjelaskan bahwa dalam masyarakat dapat hidup berbagai sistem hukum dan norma yang sama-sama memiliki legitimasi. Di Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat adat sudah tercantum dalam pasal 18B UUD 1945 dan diperkuat melalui putusan MK nomor 35 tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Namun, dalam praktiknya pengakuan tersebut seringkali hanya bersifat formal dan belum sepenuhnya melindungi masyarakat adat. Contohnya terlihat pada kasus suku anak dalam di Jambi. Meskipun hak adat diakui, mereka tetap berada pada posisi lemah ketika berhadapan dengan kepentingan investasi yang lebih kuat secara politik dan ekonomi. Menurut saya, negara perlu mengubah cara pandangnya terhadap hak adat. Masyarakat adat seharusnya tidak terus dibebani pembuktian administratif yang rumit dan mahal. Justru pihak luar yang ingin memanfaatkan wilayah adatlah yang harus membuktikan bahwa kehadirannya tidak merugikan masyarakat yang sudah lebih dulu hidup di sana. Dengan begitu, pengakuan hak adat tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi kehidupan masyarakat adat. Kemudian pada soal keempat menanyakan apakah legalitas formal selalu menentukan hak seseorang atas tanah. Menurut saya tidak, karena legalitas formal bukan satu-satunya ukuran hak atas tanah. Dalam hukum adat masyarakat, terdapat konsep hak layat, yaitu hak komunal masyarakat atas wilayah yang dikelola bersama secara turun-temurun. Hak ini terlahir dari sejarah pengelolaan wilayah dan pengakuan masyarakat sekitar, meskipun tidak selalu memiliki sertifikat resmi.
Di daerah seperti Kalimantan, Papua, dan Sulawesi, sistem ini telah berjalan selama ratusan tahun. Namun, ketika sistem hukum formal masuk, hak masyarakat adat sering dianggap lemah karena mereka tidak memiliki bukti tertulis menurut hukum negara. Nah, menurut saya, sistem tenurial yang adil seharusnya tidak hanya mengutamakan legalitas formal, tetapi juga mengakui legitimasi sosial yang hidup di masyarakat adat. Banyak masyarakat pedesaan sulit mendapatkan sertifikat karena prosesnya rumit dan mahal. Karena itu, keberadaan dan pengelolaan wilayah secara turun-temurun juga seharusnya diakui sebagai bentuk hak yang sah. Kemudian pada soal terakhir menanyakan apakah media digital benar-benar membantu perjuangan masyarakat dalam mempertahankan hak atas wilayahnya atau justru hanya menjadikan konflik sebagai konsumsi publik semata. Saya menjawabnya menggunakan perspektif gerakan sosial. Menurut saya, keduanya bisa terjadi, tergantung bagaimana media digital tersebut digunakan. Media digital membuka peluang bagi masyarakat untuk menyuarakan konflik agraria. Contohnya terlihat pada kasus Wadas tahun 2022 ketika video dan informasi dari warga yang viral di media sosial berhasil menarik perhatian publik dan mendorong pemerintah untuk merespon konflik tersebut. Namun, Evgeny Morozov mengingatkan tentang bahaya selektivisme, yaitu keterlibatan masyarakat yang hanya sebatas memberi dukungan di media sosial tanpa tindakan yang nyata. Akibatnya, konflik sering hanya menjadi perhatian sementara dan mudah dilupakan ketika muncul isu lain. Menurut saya, masalah utamanya bukan pada media digital, tetapi pada cara masyarakat menggunakannya. Media sosial akan benar-benar membantu perjuangan masyarakat jika digunakan sebagai bagian dari gerakan yang terorganisir, memiliki tujuan yang jelas, dan disertai strategi jangka panjang, bukan hanya mengadakan viralitas sesaat. Demikian jawaban saya untuk 5 soal UAS mata kuliah kajian tenurial. Isu-isu tenurial yang dibahas tidak hanya menjadi kajian dalam teori akademis, tetapi juga merupakan kenyataan yang masih dialami oleh banyak masyarakat adat dan masyarakat lokal di Indonesia hingga saat ini. Persoalan mengenai tanah, hak adat, dan penguasaan sumber daya alam bukan hanya menyangkut hukum dan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan identitas, budaya, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Saya harap sebagai generasi yang mempelajari persoalan ini, kita tidak hanya memahami teorinya, tetapi juga memiliki kepedulian untuk ikut mencari solusi yang lebih adil bagi semua pihak. Semoga pengetahuan yang dipelajari dapat menjadi bekal untuk membangun kebijakan dan sikap yang lebih menghargai hak-hak masyarakat adat dan lingkungan. Terima kasih.